bajunya pada rusak, berdiri di tebing tapi nggak napak. Kita hidup berdampingan dan dengan makhluk itu selama kita nggak mengganggu, mungkin baik-baik aja. Sebenarnya sih di lokasi kita ya, di Jatijajar ini ya, di tanjakan, makanya sekarang tuh dibilang tanjakan Tanjung Bunga. Tanjakan Tanjung Bunga itu di daerah mana? Arah yang mau ke Sinakarsa. Sorry, bentar. Itu berarti posisinya ada di sekitaran daerah Jatijajar 2 ya, ke bawah. Iya Yang pas betul, tanjakan. perempatan ke kanan. Oke, iya betul. Perempatan Hmm. kanan yang ada apa? Pem, Empang apa kalau nggak salah? iya Pemancingan. pemancingan, Ya, iya. empang. Oh, di situ. Itu namanya tanjakan? Sekarang kalau nggak salah itu eh, namanya Tanjung Bunga pada saat itu. Jadi ada kisah apa di situ kira-kira yang lu alami? Jadi di situ memang banyak kejadian kisah. Dulu sempat masuk ke kisah misteri juga itu. Sekitar tahun 2000-an itu rame ya. 2000-an sampai diangkat lagi di tahun 2015-an itu sempat viral juga. Jadi cerita itu yang punya rumah tinggal bersama hantu. Maksudnya dia tinggal di rumah yang berhantu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kejadian saya kecil itu, jadi namanya masih kecil dulu ya, itu masih banyak pohon bambu gitu. Di tanjakan itu banyak pohon bambu tuh, pohon bambu. Nah itu dulu tuh kali masih gede di situ dan masih enak banget lah kita waktu itu pada mandi tuh, mandi. Jadi waktu itu saya tuh bertiga sama teman tuh, saya terus si Dani sama si Alex, waktu itu bertiga saya mandi. Jadi lebih seru-seru tuh sekitar jam-jam setengah limaan deh, mendung-mendung gitu, gerimis ya. Sore. Sore, jam setengah lima, jam 5 sore itu mandi di kali, dan tiba-tiba lagi asik seru-serunya itu mandi, itu ada, saya lihat di situ ada sosok perempuan berambut panjang nih, bajunya pada rusak, tapi dia di situ lagi gendong bayi. Itu posisinya ada di mana perempuan itu? Di atas tebing itu kan, jadi tebingan itu tuh tebing, di bawahnya ada kali itu. Jadi di atas tebing itu. Maksudnya dia nangkring di pohon apa duduk di tebing? Berdiri dia. Berdiri di tebing. Berdiri di tebing tapi nggak napak dia. Dia nggak napak ke tanah. Jadi dia ngambang gitu, kayak terbang gitu, tapi dia gendong anak. Nah itu kejadian pada saat tahun-tahun 2000-an gitu. 2000-an, tahun 2095-an lah sekitar itu. Nah di situ akhirnya selesai itu mandi, saya cabut langsung kabur sama anak-anak. Karena ngelihat sosok Karena ngeliat sosok itu, saya panik, saya kabur, dan anak-anak tuh awalnya heran, dia nggak tahu ngelihat dia cuek aja. Akhirnya ngeliat saya kabur, dia kira lari juga. Semua kabur tuh akhirnya. Akhirnya kabur juga di situ. Nah ternyata kejadian itu sering. Setelah seiring waktu berjalan itu di tanjakan itu banyak yang kecelakaan akhirnya. Dan memang waktu itu tanjakan itu memang masih belum diaspal ya. Waktu itu masih batu-batu begitu kan, licin juga mungkin ya. Licin, terus emang agak curam juga tanjakan itu, ada pohon bambu di situ, serem banget. Itu sampai ada yang meninggal di tempat karena dia turun dari atas, jatuh, mungkin remnya belum, itu nabrak ke tiang listrik sampai meninggal di tempat. Setelah lihat itu urban legend itu, awalnya sih saya berpikir masih biasa aja gitu, kecelakaan biasa. Kecelakaan biasa karena mungkin licin kali ya, kendaraannya licin, remnya belum gitu kan. Itu berkali-kali kejadian tuh sering di situ, di tanjakan itu, di tanjakan Tanjung Bunga itu. Sebelumnya memang tanjakan itu nggak ada nama awalnya, dan perihal akhirnya
banyak cerita-cerita itu masuk ke masyarakat, akhirnya udah mulai nih berjalan itu. Nah itulah sehingga ada yang namanya rumah berhantu itu. Jadi penghuni itu yang ditemani dengan hantu itu. Karena memang di situ dulunya memang ada makam yang sekarang itu udah jadi rumah kos-kosan atau kontrakan kalau untuk sekarang ya di tahun 2026. Makam, jadi makamnya ada di Di Dalam rumah. di tanjakan itu ada makam. Di dekat rumah itu memang ada makam. tapi bukan di dalam rumah itu sekarang. Yang sekarang di dalam rumah, jadi itu makam udah dipindah atau belum, saya juga nggak paham. Makanya sempet viral tuh yang rumah berhantu itu, yang ditemani hantu itu. Berarti si hantunya sering nongol di rumah itu, ngeganggu si Ngeganggu si rumah. penghuninya itu dia gitu. Jadi dia sering mengganggu di situ. Itu sampai diangkat ke cerita misteri, sempet rame juga akhirnya. Dan akhirnya saya jadi berpikir jangan-jangan ini sosok perempuan itu yang menggendong bayi tersebut. Saya berpikir seperti itu. Yang ngeganggu sampai bikin orang jadi celaka gitu. Banyak celaka kayak gitu. Makanya di situ ada tokoh masyarakat setempat, itu ada Pak Amil ataupun sepuh di situ, dan sekarang sudah almarhum di situ, Pak Amil Hasan itu. Akhirnya mungkin dengan keilmuannya, dengan bermunajat, akhirnya nah itulah terbentuk, dia minta itu dinamakan Tanjakan Tanjung Bunga. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun akhirnya nggak seperti dulu banget gitu kan, kejadian-kejadian yang sampai meninggal di tempat. Kalau kejadian kecelakaan mungkin karena memang remblong ataupun ketidakhati-hatian aja ya sekarang. Ya, dan mungkin karena juga kalau kita lihat kondisi tanjakannya memang curam juga ya. Di situ. Curam Dari banget. tuh keturunannya tuh curam banget. Banget, misterinya curam itu banget. benar-benar memang kental banget. Terus pohon bambunya juga memang agak ke bawah gitu. Rimbun lah ya. Rimbun banget. Jadi batu-batu itu memang ada dulu. Makanya orang sering banyak kecelakaan di situ. Banyak juga memang pemancing sekarang ini yang ada pemancingan sekarang kan, jadi pemancingan itu ya. Itu kalau malam itu yang pada mancing malam itu kadang-kadang suka digangguin juga sama dia. Sempet Gitu. ada yang ngelihat lagi gitu. Ada. Jadi bukan saya doang kan yang ngeliat. Mereka itu. Jadi kepercayaan di situ orang-orang yang biasa mancing di situ. Ada yang dia takut dia kabur gitu ya. Ada juga yang memang ketika dia mancing itu digangguin itu dia hoki malah dapat banyak gitu. Dia malah dapat banyak. Jadi pelajarannya sebenarnya di situ memang kita hidup berdampingan ya. Kita hidup berdampingan dan dengan makhluk itu selama kita nggak mengganggu, mungkin baik-baik aja. Waktu dekat ini ada nggak yang kecelakaan lagi gitu, atau yang ngelihat lagi gitu? Kalau yang melihat sosok perempuan itu ada yang sering melihat sosok perempuan itu di tanjakan itu ada, cuma yang sampai kejadiannya seperti kayak dulu banyak meninggal ataupun dia luka parah di situ, meninggal di rumah sakit itu dulu ada. Tapi kalau untuk sekarang itu udah nggak ada. Oke, balik lagi ke zaman waktu lu kecil ya kan. Setelah lu kabur, teman-teman lu nanyain nggak, lu kenapa kabur gitu kan? Iya, sempat nanyain. Dia nanyain, dia bilang kenapa? Saya bilang saya tunjuk itu ada itu. Dan ketika dia juga ngelihat sosok perempuan itu gendong bayi, akhirnya dia kabur juga, ikut lari juga. Berarti semuanya teman-teman lu ngelihat. Akhirnya ngelihat semua. Pada ngelihat dia. Jadi bukan saya doangan yang awalnya. Ya memang sepi itu jam 5 itu karena memang kan gerimis gitu ya, gitu. Apalagi zaman-zaman dulu kan masih sepi banget itu. Sepi banget gitu. Jarang orang pun yang lewat situ, jarang banget. Kayak gitu. Oke Dih, thank you Dih. Udah cerita kisah-kisah misteri lo ya kan. Mudah-mudahan siapa tahu ada kisah lagi yang lain nanti yang